Hai guys, di video kali ini saya akan ngomongin soal technical analysis Bitcoin dan Ethereum, dan kita juga akan melihat yang lainnya. Ada juga informasi dari Hop Protocol, dan ini ada performa Bitcoin per bulannya, kira-kira Agustus itu akan hijau atau merah. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly, di mana kita hanya mau melihat ini ada MA 200-nya itu yang berada di harga 22.800-an, itu kemarin itu dia bounce dari situ, dan sekarang dia bertahan di 23.200-an, itu jadi ada semacam kekuatan yang buying pressure yang cukup kuat, sehingga dia bertahan di harga yang sekarang. Namun untuk time frame daily-nya itu, dia mengalami sedikit penurunan daripada yang kemarin. Jadi penurunan dari yang kemarin, dan ini masih posisi downtrend ya teman-teman. Jadi belum ada kenaikan, masih bearish menurut saya. Dan kalau kita lihat juga RSI-nya itu dia menurun, ada semacam bearish divergence yang terjadi di sininya. Dan di MACD-nya juga ini ada bearish divergence, di mana ininya itu dia itu lebih rendah dibandingkan dengan yang di sini, dan sebentar lagi juga akan cross juga beberapa hari ke depan. Dan ini ada red dot yang cukup besar di sini, jadi menandakan bahwa ini cukup bearish, dan bearish divergence, yaitu garis ini yang otomatis muncul di market cipher-nya. Jadi sebenarnya kalau untuk time frame daily itu dia masih bearish ya teman-teman. Untuk time frame 4 jam bagaimana? Untuk time frame 4 jam kita akan cek dia ditahan di harga ini di 38,2-nya, sempat naik ke atas tapi tidak sampai menyentuhnya, tetapi sekarang 4 jam yang kali ini juga sempat sampai ke 23.400-an, tetapi dia tidak sampai ke 38,2-nya, jadi kemungkinan akan turun dari situ ke low yang lebih rendah lagi. Dan kira-kira targetnya itu berapa? Kira-kira targetnya itu kita bisa gunakan Fibonacci retracement. Sekarang dia masih berada di atas 38,2-nya di sini. Next itu dia ada support yang cukup kuat di 22.600-an dan 22.200-an. Jadi itu bisa menjadi daerah support yang cukup kuat. Kalau misalnya dia terjun sampai ke daerah bawah ini, di sini itu ada garis support yang pola bear flag tersebut. Jadi dia akan menopang harga Bitcoin. Yang pasti ketika dia menyentuh ini, dia akan bounce dulu sebentar. Habis itu kita akan lihat bagaimana reaksinya. Dan kalau kita lihat untuk volume profile-nya itu ada point of control yang cukup kuat di daerah ini, di daerah 21.000 dan 21.200 sampai 21.700. Kalau di daerah-daerah ini itu akan menjadi daerah support yang kuat karena volumenya itu cukup banyak ya teman-teman. Jadi bisa sampai ke sini. Nah, kalau misalnya Bitcoin ternyata tidak mampu untuk naik lagi dan mencoba untuk membreakout daripada garis ini dan ke harga yang lebih atas, maka dia harus ke bawah. Dia kemungkinan akan mencapai level 19 ribuan, dan ada daerah support yang cukup kuat juga di 17.500-an di daerah ini. Dan dari situ dia kemungkinan akan bisa membuat double bottom. Habis itu fondasinya sudah kuat dan bisa naik ke atas. Untuk Ethereum, kita lihat kalau ini dia sudah breakdown daripada pola triangle-nya. Dia sudah breakdown ke bawah, kemudian harga juga ke bawah. RSI-nya itu berada di bawah 50, jadi akan retest ke daerah 50, atau bisa jadi juga turun dari situ. Dia sudah retest ke daerah neckline ini 16.650 maksud saya. Kemudian kemungkinan besar bisa turun lagi ke daerah yang lebih bawah. Kalau misalnya dia mengikuti harga Bitcoin untuk turun, maka bisa turun di daerah ini. Ada demand zone untuk di daerah ini.
Dan ada juga di daerah ini, jadi sekitaran daerah ini itu bisa menjadi support yang kuat. Dari sini kemungkinan bisa bounce dan habis itu bisa naik lagi, bikin higher high dan higher low juga di sini. Oke, dari sebelum-sebelumnya ini sudah kelihatan bearish karena ada garis yang cukup panjang di sini. Ini merupakan divergence, bearish divergence. Jadi kemungkinan besar dia akan turun dan sekarang dalam proses menurunnya. Dan kita juga akan lihat ini Nasdaq itu sebagai indikator apakah dia karena ini adalah indeks saham di mana harga Bitcoin itu sekarang mengikuti saham Nasdaq dan yang lainnya juga, di mana Nasdaq itu sempat pump kemarin itu ke atas 13.100-an, tetapi rupanya dia tidak berhasil untuk close dengan kuat di atas, malah balik lagi ke sini dan sekarang dalam posisi menurun. Jadi lebih besar kemungkinan untuk terjadinya penurunan harga dibandingkan dengan kenaikan harga karena melihat adanya perlemahan yang terjadi juga di Nasdaq ya teman-teman. Jadi kemungkinan akan turun ke daerah mungkin ke golden pocket-nya atau ke daerah yang lainnya. Oke, jadi besar kemungkinan untuk Bitcoin untuk bisa turun karena Nasdaq-nya juga bearish. Dan ada informasi lainnya mengenai HOP protokol di mana dia sudah masuk ke DeFi lama untuk menunjukkan APR-nya yaitu bunganya itu per tahun, di mana ini belum termasuk liquidity mining rewards-nya di dalam GNO dan Matic. Ini hanya yield dari swap fee saja ya. Jadi hanya dapat dari swap fee saja. Jadi bunga yang didapat itu sebenarnya lebih besar daripada ini. Jadi kalau kita dengar daripada apa yang dia katakan, karena selain dapat bunga yang dari ini saja, dapat juga di dalam GNO dan Matic ya. Jadi HOP protokol koinnya itu market cap-nya itu masih kecil, saya lihat hanya beberapa juta saja, di bawah 10 juta terakhir kali saya lihat, jadi potensi untuk menjadi besarnya itu cukup besar, dan harganya juga masih berada di dasar, meskipun terakhir kali saya lihat dia sudah mulai naik ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa gunakan ini, dan kemudian teman-teman provide liquidity untuk mendapatkan bunga di HOP protokol, karena dia ini merupakan aplikasi bridge untuk mengirimkan suatu token dari suatu ekosistem ke ekosistem yang lainnya, dan ketika orang nge-bridge, maka mereka akan membayar fee-nya, dan fee-nya itu akan masuk kepada orang-orang yang memprovide liquidity tersebut. Jadi ini adalah ininya, API-nya, APY-nya. Oke, dan ini adalah performa Bitcoin per bulannya, itu ditandai dengan kenaikan atau penurunan ditandai dengan warna merah, dan kenaikan itu ditandai dengan warna hijau. Dimana ini adalah bulan pertama di mana terjadi kenaikan, jadi awal yang bagus sebenarnya, dan apalagi Juni itu sudah menjadi klimaksnya itu minus 37,9%, Juli itu 17,7%, jadi ada pembalikan arah, dan menurut saya ini cukup baik. Menurut saya juga pada bulan Agustus nanti Bitcoin bisa close dengan hijau, ya hijau lebih baik, lebih tinggi daripada harga sebelumnya, tetapi saya tidak yakin dengan pasti apakah dia akan lebih tinggi daripada 17,7%. Bisa-bisa saja, ya bisa-bisa saja. Karena biasanya yang tinggi itu kalau kita lihat sebenarnya cukup beragam hasilnya. Kadang-kadang Juli yang lebih tinggi, Agustus lebih rendah. Ini Agustusnya rendah sekali, 2,54% saja dibandingkan dengan Juli. Ini minus. Ini dia jauh lebih tinggi di tahun 2017 ini, 63,8%, dan 2013 juga lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Juli. Kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 9 itu di bulan Juli itu
hijau, 1, 2, 3, 4, 4/9 itu hijau di bulan Agustus. Jadi 50-50% ini akan hijau di bulan Agustus ya. Dan rata-rata kenaikannya itu adalah 4,83%. Dan ini bukan merupakan yang tertinggi, biasanya yang tertinggi itu ada di bulan November. Jadi ini merupakan semacam ancang-ancang persiapan untuk kita recovery di semester 2 ini. Menurut saya akan terjadi recovery untuk harga Bitcoin dan harga saham. Jangan lihat prediksi harga sekarang yang sedang bearish. Dia dari sini itu bisa naik lagi ke daerah yang lebih atas lagi. Kita lihat per bulannya. Dan menurut saya dia akan bullish semester 2. Jadi pastikan teman-teman punya Bitcoin. Teman-teman bisa DCA. Boleh juga untuk altcoin yang lainnya. Saya juga akan membelinya karena posisi sekarang adalah altcoin itu sedang mengikuti Bitcoin. Dan ada juga narasi di mana Ethereum merge itu akan berlangsung dan akan merge, akan jadi di bulan September. Jadi itu akan menjadi katalis untuk altcoin bisa naik harganya. Dan mungkin bisa terjadi alt season ya teman-teman. Ya. Jadi itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.